tidak sah wudunya. Selanjutnya yang keenam, al-ilmu bi fardiyatihi. Maka sekali lagi jangan sampai kita nyoba-nyoba pakai tato, kecuali memang kita sudah bertobat dan ya Allah saya berusaha untuk menghilangkan tato tersebut. Tapi kalaupun sulit untuk dihilangkan, kembali lagi sah atau tidaknya itu urusan Allah. Tapi kita sudah bertobat ya untuk tidak menggunakan tato lagi. Kan kalau tato sulit dihilangkan ya, kecuali tempelan anak-anak tuh bisa dihilangin, dikerok langsung stiker gitu ya. Makanya penting kalau bertato untuk bertobat dan melaksanakan sebaik mungkin. Kalau dia bisa menghilangkan, silakan menghilangkan. Tapi ada yang bilang menghilangkan tato itu sakit ya, bahkan bayarnya mahal. Jadi ngilangin tato itu lebih mahal bayarnya daripada masang tato. Nah kalau sekiranya itu sakit, menyakiti dirinya dan dia tidak punya uang untuk menghilangkan tatonya, silakan untuk berwudu sebagaimana biasa, tapi tetap dengan bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanginya masih ada. Kadang masih ada warnanya. Udah dicuci, cuma kadang masih ada warnanya. Terus kita udah nggak tahu tuh merubah warna si air atau enggak. Kalau tidak merubah warna airnya nggak masalah, nggak masalah, ya. Karena kan ada model tinta yang dia tuh kalau kena air bisa berwarna airnya. Tapi kalau tidak berwarna airnya tidak masalah. Apalagi ada yang sifatnya tuh kayak lem, nempel banget gitu ya, itu nggak masalah. Maka sebenarnya sebelum berwudu bagusnya memang kita cuci tangan sebaik mungkin untuk menghilangkan hal tersebut. Tapi kalau tidak hilang ya sudah, saya harus hilang berhari-hari ya, nggak masalah. Yang penting kita sudah ikhtiar dan itu tidak merubah sifat air atau warna air tersebut ya. Seperti itu ya Mbak ya. Nah sekarang yang al-ilmu bi fardiyatihi, kudu tahu ilmunya. Ilmu apa? Ilmu terkait rukun wudu dan sunnah wudu. Rukun wudu sama sunnah wudu. Jangan sampai begitu kita ngerjain yang rukun kita anggap ini sunnah, kita ngerjain yang sunnah kita anggap ini rukun, kebalik-balik. Pentingnya ngaji, nuntut ilmu dan dapat membedakan mana yang rukun dan mana yang sunnah ya. Jadi falabudda min tamyizi furudihi min sunanihi. Dia sudah mampu membedakan, oke, membasuh muka ini rukun bukan sunnah. Oke, membasuh tangan ya, cuci tangan atau istinsyak itu sunnah atau rukun? Sunnah atau rukun? Sunnah. Membasuh kepala rukun atau sunnah? Rukun. Membasuh telinga rukun atau sunnah? Sunnah. Nanti kita ulang lagi ya. Membasuh kaki sampai mata kaki rukun atau sunnah? Rukun. Niat rukun atau sunnah? Rukun. Kumur-kumur rukun atau sunnah? Sunnah. Apalagi ya? Baca bismillah rukun atau sunnah? Sunnah. Karena niat yang menjadi rukun. Apa saja rukun wudu? Sekali lagi, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan sampai sikut. Yang ketiga, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Sekali lagi, niat, basuh muka, basuh tangan sampai sikut, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, terakhir tertib. Jangan kebalik tuh ya. Jadi ketika wudu kita harus yakin, oke, rukun wudu ini yang ini. Jangan sampai kebalik-balik. Kalau kita memahami atau meyakini membasuh muka ini sunnah, membasuh tangan sunnah, maka nggak sah wudu kita. Jadi kalau ibu-ibu mau wudu pakai 6 tadi doang itu boleh. Tapi ustazah saya nggak enak kalau bangun tidur tuh takutnya tangan saya habis megang apa-apa gitu ya. Boleh cuci tangan dulu, itu sunnah. Melengkapi dengan yang sunnah lebih bagus lagi, pahala sunnahnya lebih banyak. Ya, cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak masukin air ke hidung, muka dan lain sebagainya, itu mencampurkan sunnah dengan rukun lebih bagus lagi, pahalanya lebih banyak lagi. Ya, tapi kalau kita pengen yang rukunnya saja tidak ada masalah, ya. Selanjutnya, tadi yang keberapa? Yang ketujuh ya?
Ketujuh ya, meyakini bahwa yang fardu itu bukan yang sunnah, atau yang sunnah itu bukan yang fardu. Apalagi yang kedelapan, wal ma'ut tahur, airnya suci. Al ma'ut tahur wal ma'ul mutlaq, air suci itu yang disebut dengan air mutlak. Wa huwa alladzi lam yuqayyid bi qayyidin lazimin 'inda al-'alimi bi halihi min ahli al-'urfi wal lisan. Air yang mutlak itu adalah air yang tidak terikat dengan zat lainnya. Apa air yang mutlak? Contohnya kama'il bahri wa ma'il bi'ri. Air laut, air sumur mutlak, nggak ada dicampur sama apapun. Tapi beda, wa kharaja bihil muqayyidu bi qayyidin lazim. Kalau dia keluar dengan ikatan, wa kharaja keluar dari itu, bihi al muqayyidu bi qayyidin lazim, kalau dia terikat dengan ikatan yang lain. Contoh kama'il batighi wa nahwihi, air semangka sama air jeruk. Boleh nggak dipakai wudhu? Boleh. Air semangka, air jeruk, air kelapa, itu yang ada airnya dah semua, boleh nggak dipakai wudhu? Nggak boleh, karena dia terikat. Ya, satu ada warnanya, yang kedua terikat dengan buah tersebut. Beda dengan air laut, air sumur lepas itu, nggak ada ikatannya. Ya, air hujan termasuk air hujan. Jadi kalau ibu-ibu nggak punya air di rumah, ibu-ibu wudhu pakai air hujan, boleh. Mandi pakai air hujan boleh nggak Ustazah? Boleh, silahkan. Ya, silahkan. Jadi sering hujan-hujanan sama suami juga bagus. Ya, itu disunahkan oleh para ulama. Salah satunya insya Allah biiznillah ya, kalau yang pengen segera dapat keturunan, mudah-mudahan itu kalau para ulama menganjurkan hujan-hujanan dulu ala-ala India sama suami. Ya, ayo kita terapkan insya Allah, nanti hujan, turun rahmat Allah, hujan-hujanan sama suami. Itu para ulama juga mengatakan hal demikian. Ya, pokoknya bagus lah insya Allah, air hujan itu mujarab karena langsung dari langit Allah yang turunkan. Air laut, air sumur, air hujan, air salju yang mencair itu juga nggak terikat dengan apapun, boleh dipakai buat wudhu. Itu yang disebut dengan air mutlak. Beda air kelapa, air semangka, air jeruk, apalagi buah yang ada airnya. Itu yang banyak airnya ya. Air teh, air kopi boleh nggak dipakai buat wudhu? Nah, boleh, diminum aja itu, nggak usah pakai wudhu. Ya, karena ada terikat dengan yang lainnya. Ya, air soda, air apapun nggak boleh dipakai wudhu. Dia harus air yang mutlak, suci dan tidak terikat dengan apapun. Kemudian yang ke-9 dan ke-10, dukhulul waqti wal mualatu lidaimil hadas. Syarat yang ke-9 ke-10 dikhususkan buat orang yang punya hadas terus menerus. Contoh, ada orang yang punten. Contoh, ada orang yang punten. Contoh, ada orang yang hadas terus menerus, dan yang seperti ini dimakfu, nggak batalin wudhu, nggak batalin sholat, karena udah penyakit, hadasnya nggak bisa dihentiin, ya. Atau ada orang punten lagi, misalkan udah tua nih, biasanya penyakit orang tua, terus menerus keluar air kencing, jadi waktu sholat dia keluar, baru kelar wudhu dia keluar, walaupun kencingnya nggak deras, cuma setitik keluar, kayak merasa ceret, ceret, ceret. Ya, kemudian dia jalan, gerak dikit keluar, dia rubah posisi duduk keluar, ceret, gitu ya. Itu namanya daimul hadas, hadasnya terus menerus keluar, maka itu dimakfu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka syarat yang ke-9 dan 10 khusus buat orang yang punya hadas. Sayang, ya. Syaratnya adalah orang yang punya hadas terus menerus, ketika dia wudhu dan dia yakin sudah masuk waktu sholat, maka sah wudhunya. Kenapa? Karena hadasnya tiap waktu keluar. Jadi dia harus meyakini sudah masuk waktu sholat dan dia wudhu untuk sholat. Itu ya, ibu sekalian ya. Nah, ini sudah kelar pembahasan terkait dengan syarat sah wudhu. Ada pertanyaan sampai sini? Naikin. Ada pertanyaan ibu-ibu sampai sini? Ya, kotoran besar.
angin, buang angin, ataupun batu. Mohon maaf, dari kemaluan kita keluar batu misalkan ya, kerikil, kayu, apapun itu yang dikeluarin dari dua jalan tersebut batalin wudu. Bagaimana kalau yang keluarnya, mohon maaf, kuif. Apa itu kuif? Kuif itu buang angin dari alat vital perempuan. Jadi perempuan juga suka ngerasain buang angin, tapi dari depan, bukan dari belakang. Kalau dari belakang otomatis batal. Bagaimana dari depan? Kalau mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah ya, itu membatalkan karena itu menyerupai, mohon maaf, buang angin dari belakang. Tapi sebagian ulama mengatakan itu tidak membatalkan wudu. Karena berbeda antara buang angin belakang dengan yang depan. Kalau yang depan itu dari rongga kemaluan perempuan gitu ya. Tapi kalau ulama Syafi'iyah itu membatalkan. Jadi kalau nanti tiba-tiba kita ngerasa keluar angin tapi dari depan, batal wudunya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini, Ibu-ibu? Ada yang pertanyaan? Ada yang mau bertanya lagi, Ibu-ibu? Silakan. Baik, yang kedua yang batalin wudu asani zawalul aqli binaumin aw ghairihi, hilangnya akal karena tidur atau selainnya. Hilang akal. Ya. Baik karena tidur, kemudian al-janun, gila, mohon maaf ya, stres. Al-ilma, igma itu bahasanya maradun yuzilu sya'ur minal qalbi ma'afuturil ardh. Pingsan. Was-sari'u, ayan, kejang, ayan. Pernah lihat orang ayan kejang? Itu juga batalin wudunya ya. As-sukru, mabok, itu juga batalin wudu karena menghilangkan keseluruhan akalnya. Ya. Jadi tidur batalin wudu kecuali tidur yang menetap. Ini saya duduk begini nih. Misalkan zikir mau sholat. Kan kalau mau sholat nih dari azan ke iqomah itu kan lumayan lama nih nunggunya kalau yang berjamaah misalkan. Kita udah wudu, kita duduk begini. Lagi sholawatan tuh yang di masjid, ya Allahumma sholli ala gitu. Kita nungguin kapan qomat ini. Udah punya wudu nih, ngantuk ya. Kalau kita tidur tapi tidak menyender atau berubah posisi dan lainnya, cuman begini aja, itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau ibu-ibu pernah lihat bapak-bapak misalkan, ya itu apalagi yang sholat Jumat, padahal kan belum sholat nih, khutbah dulu baru sholat kalau sholat Jumat, ya. Itu nggak batalin kalau tidak ada yang berubah sedikit pun. Artinya mutamakin, di atas tempat duduknya dia menetap tidur. Tapi kalau dia tidurnya begini, udah habis itu, batal wudunya, ya. Udah gini ngelonjorin kaki ke depan, udah, ya, wudu lagi. Kemudian tiduran ke samping, ke kanan dan lain sebagainya, tidak menetap, itu membatalkan wudu. Tapi yang tidak membatalkan adalah tidur yang menetap, tidak berubah posisi sedikit pun. Ya, walaupun palanya sampai kecengklak itu, Allah sakit berapa kali, itu nggak enak banget model tidur seperti itu ya. Saya yakin itu, masya Allah. Jangankan sholat, ibu-ibu kalau dengar pengajian aja nih, dengar ceramah, ada kan yang begitu ya. Ya Allah, itu beratnya bukan main, khusyuknya luar biasa itu saya rasa. Dengar kajian atau tausiahnya ya. Jadi zawalul aqli, hilangnya akal itu dapat membatalkan wudu ya, baik pingsan, gila, stres dan lain sebagainya. Apalagi yang membatalkan wudu tadi, yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, yang kedua adalah hilangnya akal karena sebab tidur dan yang lainnya. Yang ketiga as-salisu, yang ketiga iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il, bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar. Kemudian ajnabiyain, yang bukan mahramnya,
min ghairi ha'il, tanpa penghalang. Ibu habis wudu, salim sama suami. Kalau salimnya pakai mukena atau penghalang nggak batal. Habis berjamaah sama suami, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salim. Kemudian salimnya pakai penghalang mukena, ya, dan nggak kena ke kulit kita. Misalnya kita salim begini atau begini, itu nggak batal wudunya. Tapi kalau ketika kita salim setelah wudu atau bersentuhan tanpa sengaja, batal wudunya. Ya, baik yang menyentuh maupun yang disentuh, batal dua-duanya. Jangan gara-gara kita habis wudu, suami nggak sengaja megang kita, batal. Aku batal wudunya, suaminya nggak batal, nggak, dua-duanya batal. Itu nanti kita bahas bersentuhan dengan memegang kemaluan apa bedanya, iltimas sama almas. Ya. Jadi baik yang disentuh maupun yang menyentuh atau yang tersentuh, batal wudunya. Al-kabirani, dia udah besar, udah gede. Jadi kalau anak kecil habis wudu dia kesentuh, nggak batal. Ya. Atau ibu nyentuh anak kecil yang dia belum balik, belum besar, nggak batal karena masih anak-anak. Tapi kalau sudah sama-sama besar, dua-duanya al-kabirani, yang disentuh maupun yang menyentuh sudah besar, dua-duanya batal. Kalau ibu dengan anak laki-laki enggak, karena mahram. Nah ini saya baru bahas al-kabirat, dua orang besar. Jadi syarat batalnya bersentuhan, satu, dua-duanya sudah dewasa, sudah besar. Yang kedua, dua-duanya bukan mahram. Jadi kalau dia sudah besar dan semahram, ya, dia mahram, kita sama ayah mahram nggak? Mahram. Kita sama abang laki-laki kita mahram nggak? Mahram. Karena kan satu darah, satu ikatan, ya. Satu susuan saja mahram. Mahram itu apa aja sih hubungan mahram? Yang disebut dengan mahram 3. Satu, sebab hubungan darah, nasab, karena nasab itu jadi mahram. Kita sama abang kita sama kita sama ayah sama kakek kita sama cucu, anak ke bawah, itu mahram, hubungan sedarah. Yang kedua, karena hubungan rodho'ah, satu susuan. Kita punya anak, tetangga kita punya anak, bayi, sama-sama bayi, tukeran, disusuin, dikasih asinya, itu satu susuan. Maka tidak batal wudunya dan dia jadi saudara sesusu. Jadi mahram itu sesuatu hubungan yang tidak membatalkan wudu dan haram untuk menikah. Ketika kita tidak batal wudu, kita bersentuhan sama orang tersebut, kita pun diharamkan untuk menikah dengan orang tersebut. Sama abang kita nggak batal wudu kita, tapi haram nikah. Sama ayah kita nggak batal wudu kita, tapi haram nikah. Itu karena hubungan saudara. Yang kedua, susuan. Maka kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang dalam hadisnya, tungkahul mar'ah li arba'in, nikahilah perempuan karena 4, salah satunya linasabiha, karena nasabnya. Karena ngelihat nasab ini bukan cuma lihat bebet bobotnya, keturunan kiai kah, ustadz kah, ulama kah, pejabat kah, darah biru kah, darah merah kah, atau darah ningrat dan lain sebagainya. Bukan cuma terkait hal tersebut, ya. Tapi nasab ini bermakna takutnya ada hubungan darah dan susuan. Jadi kalau orang ada hubungan sepersusuan dan satu darah hubungan, maka nggak boleh nikah. Contoh misal, punten maaf banget ya. Kita punya suami kita kirim keluar kota, ditugasin misalkan. Ya nggak tahulah kerjanya apa, yang penting halal ya. Ketika dia ditugasin keluar kota, ternyata tanpa sepengetahuan istrinya dia punya bini lagi di sana, ya, atau istri simpanan, atau mohon maaf ya, selingkuhan dan lain sebagainya yang tidak halal, baik itu halal maupun nggak halal. Dari hubungan tersebut, jadi anak hamil perempuan lain, sampai besar nggak ketahuan kalau suaminya punya istri di kota A, di kota B, di kota C, nggak ketahuan, dan itu punya anak. Ketika anaknya udah besar ketemu,
jodoh kamu siapa? Itu orang sana seberang katanya. Begitu ketemu ternyata mereka satu bapak. Ini pentingnya kata Rasul melihat nasab. Jadi nasab itu bukan cuma lihat keturunan ningrat kah siapa enggak. Ada hubungan darah dan satu susuan atau enggak. Maka kalau ada yang punya istri di kota atau tempat lain, bilang sama bininya. Bukan masalah nanti jadi pertengkaran atau gimana. Takutnya anaknya udah besar ketemu mereka mahram. Karena ada yang begitu. Suaminya meninggal, ya, nggak tahu, nggak pernah ngasih tahu dia punya istri simpanan atau perempuan lain di mana. Dan itu ada anak, tiba-tiba punya anak, ketahuan ternyata mereka satu ayah. Wah, nauzubillah. Ini lihat satu hubungan darah atau enggak. Yang kedua, sepersusuan atau tidak. Makanya hati-hati kalau nanti punya anak bayi, kita nyusuin jangan asal tukeran. Atau jangan asal nyusuin, ada anak tetangga atau anak saudara kita, nangis nih, saya susuin, kebetulan saya lagi nyusuin juga, mengasihi. Akhirnya tukeran ASI, itu jadi anak kita jadi anak dia. Maka satu susuan gak boleh nikah. Dan itu jadi mahram. Ini kejadian. Dulu ibu saya punya anak kedua, ya, walaupun yang disusuin juga anak sepupu. Anak sepupu saya punya anak laki-laki, ibu saya punya anak laki-laki. Yang kedua ngobrol berdua, namanya emak-emak kumpul ya, berdua sambil nyusuin. Tukeran nyusuinnya, anak dia sama ibu saya, anak ibu saya sama dia. Itu jadi mahram. Dan satu persusuan, walaupun anak yang disusuin laki-laki dua-duanya, kalau dia punya adik perempuan, maka adik perempuannya nggak boleh nikah sama si kakak yang susuin itu. Ibu susunya nggak boleh nikah sama anak yang disusuin. Neneknya, gini, contoh misalkan ini agak ribet ya, belibet ya. Misal begini, saya punya anak Nabil, ya, Mbak Nana Ata nih. Tukeran nih Mbak Nana nyusuin Nabil, saya nyusuin Ata misalkan. Nanti Ata punya adik perempuan, Nabil punya adik perempuan. Itu adiknya Ata nggak boleh nikah sama Nabil, adiknya Nabil nggak boleh nikah sama Ata. Mbak Nana nggak boleh nikah sama Nabil, Mbak Nana punya ibu, ibunya Mbak Nana nggak boleh nikah sama Nabil. Begitupun saya nggak boleh nikah sama Ata, emak saya nggak boleh nikah sama Ata. Jadi dari ibu ke atas, ibu ke bawah, cucu, termasuk anak-anak perempuan si sepersusuan yang disusuin itu nggak boleh nikah. Itu namanya hubungan sepersusuan. Ya, sepersusuan. Jadi kalau kita belajar itu lebih ribet lagi kan ternyata, masya Allah. Nah, ada syaratnya. Sepersusuan pun ada syaratnya. Ini kalau kata para ulama, susunya bukan cuma satu kali dia tegak, tapi harus 3 kali tegakan yang masuk ke perut si bayi. Misal si bayi minum susu, begitu dia minum dilepehin, nggak jadi sepersusuan. Ya, itu harus 3 kali dia, mohon maaf bahasa kitanya apa ya, mengisapnya, dan itu benar-benar meneguk sampai perut. Ya, jadi kalau cuma nyicip kemudian dibuang sama anaknya atau bagaimana, itu tidak. Termasuk misalkan asinya itu dari langsung, mohon maaf payudara perempuan ya, atau yang sudah dipumping, dipompa. Misal saya habis pompa nih, pompa asi, saya taruh di freezer banyak, ya, jadi stok. Ada anak orang yang punten ibunya udah meninggal, nggak dapat lagi asi pompa tuh ya, nggak dapat lagi asi dari ibu. Saya kirim hasil asi saya ke bayi tersebut. Ya maksudnya sembarangan minum bang asi dari mana itu, karena jadi satu susu. Enggak, sampai di adiknya saja gitu. Jadi kalau misalkan adik perempuan yang punya anak itu udah enggak lagi.